4.500.000. Ya nggak apa-apa daripada gue hilang 5 juta. Instagram mana nih kira-kira influencer yang punya pengaruh baik sama engagement tinggi, kalau kata Dio. Engagement tinggi sama followernya. Terus kita juga follow. Yuhu. Halo guys. Hai semuanya, Fortnite Play apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat dimanapun berada, stay safe. Sehat juga ya semuanya. Walaupun di rumah, walaupun di berita kita udah ngelihat Jakarta saat ini sudah masuk zona hijau ya. Iya. Oh gitu, zona hijau ya. Kalau nggak salah zona hijau tuh setidaknya udah nggak zona merah lagi. Iya. Ya. Udah mulai kosong Wisma Atlet. Sudah mulai kosong, banyak berita baik gitu ya. Jadi itu Mall udah buka. Mall udah buka, walaupun harus ngasih. Akhirnya bisa belanja lagi gitu ya. Iya bisa belanja tempat lagi. nongkrong udah bisa. Akhirnya bisa makan lagi di Lambria gitu ya. Sekarang Lambria udah nggak dagang sendirian, udah ada toko-toko lain buka ya kan. Ngomongin Lambria kita langsung aja nih. Jadi kita harus kenalin dulu nih bintang tamu kita hari ini. Kemarin kita udah ngobrol sama perempuan, sekarang kita ngobrol sama laki-laki nih. Ini salah satu entrepreneur muda yang baru ngerintis usaha makanan. Oke. Ini sebenarnya udah pernah juga kita review ya makanannya. Betul. Halo semua. Halo, apa kabar? Kabar baik, sehat. Kalian gimana, sehat semua? Puji Tuhan, sehat. Sehat. Alhamdulillah. Gimana nih, Bang Edo, mungkin kita nanti akan ngobrol ya kayak Bang Edo, karena kan kita tahu nih Bang Edo juga salah satu yang baru ngerintis bisnis secara offline sebenarnya ya, karena bicara soal online kita pernah ceritain juga di salah satu video kita sebelumnya. Nanti videonya ada di sebelah sini, enggak bohong, bercanda. Bener, di kanan sini. Oh ya di kanan sini gitu ya. Apa yang dibawa? Enggak tahu, jangan ngasih kerjaan baru gitu kan. Kayak Bang Edo kan sebenarnya udah sebelumnya udah setahun berjalankan bisnis, terus tiba-tiba offline baru berapa bulan totonya kena impact dari PPKM gitu kan. Nanti mungkin kita boleh sharing kali Bang ya, kayak gimana sih Bang Edo yang Abang Edo rasain sampai suka dukanya mungkin ya. Mungkin sukanya justru dikit ya. Kalau duka banyak ya. Dukanya lebih banyak gitu ya. Ya. Gitu. Jadi mungkin kita present dulu nih Bang Edo siapa kali guys. Aku yang kenalin diri. Boleh, silakan Bang Edo. Oke. Nama saya Hubert. Hubert Edo, tapi panggilnya Edo. Halo Bang Edo, annyeong. Kita kayak jauh ya, yuk. Karena suara lo bergema di belakang. Oke. Sekarang semenjak 2020 sampai sekarang aku dan pasangan gue, istriku, sedang merintis usaha makanan. Terus yang benar kata dia tadi bilang 1 tahun sebelumnya sebenarnya kita udah jalanin bisnis tapi masih sistem pre-order, which is sebenarnya masih online, jadi nggak ada toko fisik, jadi kita made by order aja gitu, tapi rutin gitu. Nah, ngelihat pasar dan kita kayaknya mau maksimalin lagi nih si Lamrianya gitu, jadi kita buka offline store itu semenjak bulan April pertengahan atau akhir lah gitu kira-kira. Jadi sekarang udah bersih dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, ini bulan keempat lah gitu. Kita bulan keempat, kita udah punya toko pertama di Mall Ambassador lantai dasar gitu. Terus di bulan ini juga mudah-mudahan kalau lancar semua, sedang persiapan udah 80%, kita akan buka cabang baru di Jakarta Barat, dekat Jakarta Barat, sebelum Mall Taman Anggrek, tapi di daerah Kemanggisan. Tapi kita sistemnya cloud kitchen gitu, jadi kayak ada grup cloud kitchen, kita kayak sewa di situ gitu. Jadi nggak eksklusif cuma Lamria gitu. Jadi kita kayak punya titik, nama tokonya Lamria ya? Sama Lamria juga, tapi kita kerja sama ada satu agensi gitulah. Manage service, mungkin lebih ke manage service ya. Iya, manage service, sama tempatnya kan dari mereka, jadi kita beneran cuma drop barang. Bisnis kita yang running, mereka cuma beneran
apa ya, kita terima order dari cabang di sana, terus nanti mereka siapin, kasih ke kurir. Oh. Kayak gitulah. Jadi nggak kayak di Lamria sekarang. Orang bisa dine in, bisa datang, pilih makanan yang lain. Ini semuanya tetap online aja. Gitu. Oke. Jadi kayak gitu. Oke, berarti Lambria ini kan yang jual produknya kayak yang kemarin kita review ya Bang ya, makaroni, terus ada spaghetti sama Tiramisu. Apa tuh? tiramisu. Ada menu Tiramisu ya? ada menu baru lagi ya? Nah, bulan ini kita juga baru launching menu baru kita di sea salt brownies. Jadi brownies tapi pakai garam. Toppingnya garam. Oh. Ya, Nah ini Jadi kayak- dari chef kita lagi nggak nih Bang? datang lagi boleh. Datang terus review lagi boleh. Belajar dari Gitu. chef Italia lagi nih kayaknya kayak. Iya. Ya, sea salt brownies kita baru keluarin, tapi masih yang dalam personal size. Oh dalam personal. Oh. Yes, betul. Nah nanti berarti ini menarik nih. Di pandemi begini ada kena impact tiba-tiba nambah cabang baru. Nah ini menarik banget ya topiknya nih. Berarti Ah. bisnisnya bertumbuh dong. Ya itu pertama berarti ada Pertumbuhan. pertumbuhan di mana sekarang jangkauannya mulai meluas ya kan. I see. Mm. Nanti kita bahas. karena justru nggak selamanya karena bisnis bertumbuh sih. Oke. Kayak gitu. Oh. Sebenarnya Oke. mungkin itu plan yang terjadi sebelum PPKM, tapi ternyata pas udah deal dan udah mau running PPKM. Jadi sebenarnya justru unpredictable kan PPKM ini kan. Oh kamu Iya. berarti Roy. Benar. Gitu. Jadi gimana? Di Tiro yang mau jelasin atau? Oke. Mungkin sebelum kita masuk ke topiknya gitu ya. Tadi kan udah dijelasin Bang Edo. Mungkin kita coba runutin lagi supaya ngobrol lebih enak gitu kan. Yes, boleh. Oke. Jadi mungkin tadi kan Abang udah share bahwa Lamria berjalan setahun online. Terus abis itu buka offline, ternyata terkena impact nih dari PPKM ya, bukan pandemik, karena pandemik emang udah terjadi setahun lebih gitu, hampir 2 tahun gitu kan. Sampai 2 tahun lah itu. Gitu. Aku pengen tahu sih sebenarnya kan salut dengan orang yang masih muda ya, berani mengambil usaha. Gimana sih maksudnya? Apa yang membuat lo saat itu yakin oke, kayaknya gue berani nih buka offline. Terus padahal lo tahu saat ini kondisinya pandemik. Nah mungkin reflect dulu pertama ke diri lo, itu gimana sih Bang? Oke, tadi jadi apa yang kita keputusan apa yang membuat alasan apa yang membuat kita tetap ngejalanin bisnis walaupun ini pandemi gitu ya? Iya benar. Gitu. Sebenarnya kan to be honest, ini Lamria ini produk pandemik. Oh. Ya, jadi we built this business tuh karena pandemi. Kebetulan aku udah resign kerja, terus istri punya banyak waktu untuk riset masak gitu. Nah, berawal dari menu-menu yang kita suka aja dulu kan. Awalnya cuma 2, terus kita riset pasar, kita coba test market, dan produk kita diterima gitu kan. Gitu, memang berawal semua dari teman-teman, terus jadinya word of mouth. Jadi teman-teman suka, punya review bagus, terus kita masukin ke beberapa influencer yang menurut kita kalau review tuh objektif gitu. Jadi kita pengen tahu nih kalau secara natural tuh produk kita diterima masyarakat nggak sih, kayak gitu kan. Nah lalu running bisnis, terus awalnya cuma PO karena kita cuma buka Sabtu Minggu karena waktu itu istri masih bekerja kan, jadi masih nggak punya banyak waktu untuk nambahin hari untuk PO kecuali pesanan khusus yang besar gitu. Lalu berjalannya waktu, lama-lama kayaknya market kita tuh udah mulai nanya nih, hari-hari biasa nggak cuma Sabtu Minggu gitu, udah mulai nanya. Terus kita pikir sayang juga ya karena kita nggak bisa di hari Senin Rabu, Senin sampai Jumat gitu, weekdays kita nggak masak. Dan jadi kita pikir sayang juga nih gitu, kayak kehilangan sales kan gitu kan. Kalau gue kan mikirnya cuan aja kan gitu ya, tapi kalau gue mau kerjain sedikit, kita nggak tahu tuh gitu sisa produknya akan laku atau enggak gitu kan, karena kita nggak punya tempat buat berjualan kan, kita nggak punya medianya, cuma Instagram gitu kan. Tapi orang-orang masih taunya by PO. Tapi kalau kita share broadcast mulu untuk ini ada berada di stok dan lain-lain, pasti pelanggan kita juga nggak terlalu suka. Nah kayak gitu-gitu deh jadi alasannya. Nah akhirnya
kita putusin gimana kita coba buat si offline store gitu. Which is orang-orang yang selama ini nanya gitu adalah mungkin sekitar 20-30% dari list customer yang udah jadi customer loyalnya kita, itu kan udah mulai sering nanya. Nah, terus kita buat offline store kira-kira kayak gimana gitu kan. Nah, si offline store ini juga kita bikin sistemnya gitu kan, karena yang biasanya kita cuma made by order Sabtu Minggu, terus sekarang kita harus bikin rutin yang kita nggak tahu ini orang tuh ini barang akan laku atau enggak. Gambling gitu ya. Gambling kan, jadi tapi ya kita yakin aja dulu gitu kan, ya bermodalkan keyakinan sih Yakin gitu dulu kan. yang Nah, penting. orang-orang kayaknya udah mulai banyak tanya nih kayak, aduh mau dessert nih kan, udah gitu sekarang work from home, makin lama orang-orang kayaknya kantor makin banyak ya kan, yang work from home gitu kan, jadi kayak work from home tuh udah rata-rata semua work from home, jadi kayaknya mereka butuh makanan, cemilan gitu kan, hari-harinya. Kalau nunggu Sabtu Minggu doang kayaknya terlalu lama. Benar-benar. Gitu kan, berarti kayak gitu-gitu lah. Jadi akhirnya kita putusin, terus kita bikin sistemnya gimana biar barang kita tuh laku, mikirin sistem masak dan lain-lain, karena istriku masih bekerja gitu. Terus kita pikirin modalnya dan lain-lain, tempat yang tepat, terus kita riset, terus kita hitung budget, ya akhirnya kejadian lah si toko offline ini gitu. Nah, karena kita memang produk pandemik, jadi awalnya memang sebelum ada PPKM ini ya kita yakin gitu, karena produk kita lahir di pandemi dan diterima masyarakat. Jadi berarti sebenarnya pasarnya ada gitu kan. Nah, tinggal kita pilih lokasi gitu, karena customer kita rata-rata orang selatan, jadi kita pilihnya di Mall Ambassador gitu. Jadi kita pikir kayaknya kalau udah mulai banyak beberapa bulan pertanyaan, ada nggak hari Senin, Selasa ada nggak, Rabu ada nggak, berarti sebenarnya mereka nggak perlu nunggu harus Sabtu, nggak nunggu budget, yang penting ada barangnya gue beli gitu. Jadi kita gunain tuh kesempatannya. Kalau itu berarti sebenarnya ada kesempatan dong setelah mereka ini bisa dikonsumsi daily gitu kan, orang-orang kayak gitu. Jadi berarti berdasarkan yang gue tangkap, kalau misalnya sukanya itu berdasarkan karena si buat pandemi ini akhirnya lahirlah Lamberia Baina. Dan akhirnya terus ditambah-tambah lagi darinya offline, habis itu tinggi, akhirnya pertamanya online ya, habis itu tinggi, akhirnya buatlah offline gitu kan. Iya, betul, karena yang tadi kita bilang customer kita udah mulai banyak nanya nih, nggak cuma weekend. Nah, mereka nggak mau nunggu weekend, kita jadi kehilangan sales kan. Nah, tapi berarti sebenarnya kalau misalnya pandemiknya itu kan tadi kayaknya semuanya bisnis berawal dan kayaknya tercipta bisnis baru gitu loh. Nah, pada saat PPKM yang tidak menentu gini, buka tutup. Nah, itu ada nggak sih Bang dampaknya buat UMKM kayak Lamberia ini? Nah, dampaknya sebenarnya kalau tenggatnya kita makanan tetap boleh buka. Ya, jadi kita tetap bisa beroperasi gitu. Tapi memang keadaannya mallnya nggak ada orang. Jadi kita cuma terima online gitu. Tapi dampaknya terasa adalah karena kita nggak punya customer yang visit ke kita langsung. Jadi sebenarnya kan si toko offline ini setengah-setengah lah. Jadi online ada, terus yang visit, yang orang datang berkunjung ke mall lalu mampir ke toko kita juga ada. Jadi ada pembeli offline dan online. Nah, semenjak PPKM, yang kita kehilangan itu si offline-nya. Orang-orang yang biasa datang ke mall beli. Nah, kalau yang sekarang kan, jadi kita cuma ngandelin Gojek. Nah, dari situ kita, PPKM ini berasa sih gitu. To be honest, sales kita udah hilang setengah. Terjun payung ya Bang berarti? Terjun payung, lumayan. Tapi impact PPKM. Itu berdampak banget ya? Iya, terjun payung karena PPKM ini ya. Gitu, pas PPKM ini ya 3 minggu ini gitu. Jadi 50%. 50%. Kita hilang 50%. Wow. Tapi ya kita tetap bersyukur ya, maksudnya tetap bersyukur kita untungnya masih boleh buka gitu. Kebayang ya sama yang bisnis yang di luar esensial itu nggak boleh buka bisa full buka sama gitu ya, sekali. literally 100% berarti dia nggak ada pendapatan ya. Gitu. Nah, tapi kita yang tadi aku bilang ya, maksudnya satu efeknya orang nggak bisa berkunjung ke mall, jadi customer kita yang dari langsung offline tuh datang ke mall tuh ke toko udah nggak ada. Terus kita juga sadar bahwa brand awareness kita kan juga masih belum terlalu tinggi. Jadi buat online pun kita masih maksimalin yang ada aja dulu. Nah, sambil kita lagi bangun sekarang lagi bangun si brand awareness-nya juga kayak gitu. Nah,
yang paling terasa memang karena si mall selama 3 minggu sebulan ya. Hampir sebulan. Bulan ya. Sebulan tuh kita Sebulan terbuka kayaknya. sampai even sekarang ya, walaupun kita PPKM mallnya udah buka, tapi masih banyak orang yang nggak bisa datang ya karena satu belum vaksin, karena kebetulan mall yang mall tempat kita jualan nggak bisa, harus scan masuk dan tunjukin surat vaksin gitu. Nah, sekarang kan berarti pas kemarin PPKM walk-in customer kan nggak ada tuh offline. Berarti kan semuanya ke online. Berarti cost marketing abang alihkan semuanya ke online. Betul. Oh. Jadi salah satu UMKM sekarang cost marketing dialihkan semua ke offline, ke online. Iya. Tujuannya Lamria juga sebenarnya kan kita juga emang mau ngejarin banyak online kan. Gitu. Karena kita nggak tahu nih budget kita ke depan akan bisa terus sewa di mall atau enggak kan, karena di mall tuh costly banget. Ya, benar, pasti. Gitu. Makanya pas kita ada kesempatan di cabang yang ini ya kita ikutin, kita coba gitu. Memang kita sekarang mau ngajarnya ke online. Tapi yang tadi gue bilang ya, PPKM kan kejutan nih. Tiba-tiba gitu PPKM. Ya kita nggak, rencana marketing, strategi marketing itu nggak bisa secepat itu juga. Apalagi Kita masih baru mulai langsung pula. kita change gitu kan, kita ganti Strategi gitu. Bukan begitu dia. Sekarang katanya strategi marketing itu berubah day all day, day or day. Gitu. Iya. Sekarang marketing itu benar berubah. Kita cobain yang ini nggak works, harus coba langsung gitu. Kayaknya dinamis banget. Dinamis, betul. Dari Lamria sendiri mungkin boleh share dong, mungkin biar teman-teman yang lain mungkin yang saat ini struggle juga bisa jadi good insight juga kan. Tapi kalau dari Bang Edo sendiri nih untuk Lamria Baina, salah satu yang udah Bang Edo coba lakukan gitu ya untuk mencoba bertahan. Ini kita sekarang bicara mencoba bertahan berarti ya, aku rasa ya. Betul. Nggak usah, maksudnya nggak memikirkan, mungkin kalau growth itu udah rezeki ya, maksudnya kalau growth secara sales itu udah bonus lah, tapi sekarang gimana caranya lo bertahan dulu kan. Nah, boleh dong share ke kita juga atau ke teman-teman yang lain, gimana sih strategi lo, salah satu aja misalnya, salah satu strategi yang lo buat ketika untuk lo bisa bertahan. Yang kita lakukan sekarang bertahan adalah yang pasti tadi salah satunya adalah kita nambah produk. Nambah produk. Kita cari produk yang lebih murah, which is sebenarnya ketika orang lihat produk kita nggak semuanya mahal. Jadi ketika dia mau coba satu, ini ada yang murah gitu. Jadi kayak, tapi kan ada triggernya lagi kan, ada kayak pancingannya untuk beli produk kita yang main produknya kita gitu. Paling nggak dengan adanya produk yang murah ini juga kita nambahin sales sedikit. Jadi ketika orang-orang beli yang biasa cuma tiramisu makaroni, pas dia lihat ada si brownies yang which is cuma 25.000, 20.000-an gitu kan. Jadi bisa nambah salesnya kita dikit-dikit kan lumayan, nambah 25 gitu, belinya 2, nambah 50.000 gitu kan. Betul. Terus yang kedua, remind ke list customer kita sih. List customer yang udah existing, kita suka remind. Gitu, kalau kita tuh still alive. Gitu. Karena kalau kita diem-diem aja, kita nggak tahu. Kan nggak semua orang juga ngecek GoFood, Gojek, dan lain-lain. Nggak semuanya juga buka media sosial kan. Gitu, jadi kita remind aja by WhatsApp gitu. Tapi sekarang namanya juga berjuang ya, misalnya untuk bertahan ya kita blast aja gitu. Nggak tahu mereka terganggu baca atau enggak, at least kita punya effort untuk itu. Yang kedua, kita sekarang lagi main di strateginya pakai media sosial yang baru, itu TikTok gitu. Kita lagi coba karena kemarin Instagram FYP gitu kan. For your page. Benar kata Juli tadi kan, marketing itu tiap hari berubah kan. Maksudnya kita nggak bisa cuma orang lagi rame pakai Instagram, tapi kan itu buat produknya dia, produknya gue belum tentu gitu kan. Jadi ya kita cobain aja semua yang baru. Sekarang kita lagi main TikTok gitu ya yuk. Gitu, jadi kita lagi main TikTok gitu. Yang kedua itu yang ketiga. Yang berikutnya adalah mau nggak mau gue jemput sales. Nah, kalau strategi Lamria adalah kita available dulu stoknya. Makanya kita available dulu di mana-mana ceritanya. Jadi makanya kita tetap buka si cabang Kemanggisan, Jakarta Barat. Gitu, karena kita lihat customer kita tuh banyak juga di Jakarta Barat. Nah, Jakarta Barat kan agak lumayan tuh ya, luas dan jauh kan dari Jakarta Selatan. Nah, kita buka tuh. Jadi kalau mau dari mepet-mepet Tangerang masih lumayan lah, masih available Gojek dan lain-lain. Gitu. Jadi kita jemput aja marketnya di sana. Terus kita cari yang cost-nya paling murah. Gitu. Jadi kita udah bukanya proyeksinya sesial-sialnya minimal dia bisa bayarin si uang sewa. Gitu. Dia Oke, dok, mau nanya dok,
pakai endorsement ke artis itu atau ke siapa selebgram ngaruh nggak sih bang? Ngaruh banget. Ngaruh banget ya. Ngaruh banget. Lamria tuh sebelum kita buka offline, kita bisa online itu, kita online jualan 1 tahun tuh lancar terus, selalu full PO-nya. Itu karena kita memang dibantu sama influencer. Oke. Gitu. Nah, Influencer itu bisa menukar dari sales penjualan. sorry gimana? Jadi misalnya ngeluarin cost nih buat influencer, akhirnya nutupin harga cost itu dari penjualan. Salesnya ngaruh gak berarti? Ngaruh banget. Ngaruh. Sebenarnya kan awal-awalnya cuma kita, to be honest ya, kita tuh termasuk beruntung. Jadi kita 2 influencer ini sebenarnya zero cost. Jadi nggak benar ada biaya. Biayanya cuma kita kasih produk. Wow. Oh, kirain kita bayar influencernya terus kita kasih produk juga. Enggak ya? Karena kita sebenarnya gini, karena kita tahu nih, kan gue masih gambling kan sama bisnis. Iya. Kalau kita bayar, takutnya Return nggak balik. nggak gitu ya? Return nggak, bener yang tadi diomongin. Kita cari, kita riset. Instagram mana nih, kira-kira influencer yang punya pengaruh baik sama engagement tinggi kalau kata dia. Engagement tinggi sama followernya. Terus kita juga follow dan cocok sama produknya kita. Gitu ya, namanya juga yang tadi gue bilang, usaha udah gembor-gembor aja. Kita hubungi dan lain-lain, mereka mau bantu. Wow. Dua ini gitu ya, memang nggak murah, maksudnya walaupun ada syarat ya, maksudnya nggak mungkin kan kita nggak bayar, kita jadinya kirim produk asal-asalan, enggak. Kita kirim produknya juga yang mereka syaratnya yang mereka mau ya, tapi Eligible ya, layak. biasanya kita udah hilangin cost setengah kan, misalnya dari let's say 5 juta satu kali posting, tapi gue ngasih free produk 2.500.000, ya nggak apa-apa daripada gue hilang 5 juta bayar terus ngasih produk juga kan. Oke. Ya, tapi itu kan free produk jasanya gitu, jadi lah nggak ya. apa-apa. Hitungan jasa, tapi mereka punya review bagus dan 2 follower ini emang yang bikin kita jadi sampai sekarang sih. Kita jujur, karena 2 follower ini Instagram kita juga naik banget jadinya. Hampersnya juga laku dan lain, semuanya timingnya pagi pas. Gitu. Nah sekarang yang kita offline, kita lagi sambil nyari yang profilnya cocok sama kita, bukan yang mau gratis ya. Kita udah siapin budget, nah tapi kayaknya kita juga pengen bangun yang di sosial media. Nah, kita coba sekarang yang kita kerjasama sama tim yang ada di TikTok. Kayak gitu, karena kita udah banyak, kita juga belajar bahwa katanya ternyata nggak melulu Instagram, nggak melulu ads, nggak melulu Facebook ads, dan lain-lain. Ternyata TikTok ini juga sekarang lagi hype. Bener sih, lagi hype banget. Sampai temen gue kan ada yang artis TikTok tuh parah sih. Oh, iya lagi hype banget kan gitu. Iya banget sih. Kita coba aja gitu. Tapi sekarang ya namanya juga, kita kan lagi 4 bulan nih, baru 4 bulan. Satu-satu kita cobain, influencer udah, Instagram udah, sekarang kita cobain TikTok. Gitu. Diskon kita juga udah pernah tes. Nah, nanti habis TikTok ini kita rencananya mau kick off meeting ya, yuk. Lamria mau kick off meeting, kita mau tentu ini. Jadi Lamria tuh udah punya beberapa strategi, mana sih yang paling fit sama kita. Oke. Gitu kan. Kira-kira ada tips nggak nih buat penonton kita, kalau misalnya dia pertama dia punya udah punya usaha, tapi Baru rintis juga lah gitu misalnya. rintis usaha dan usahanya usaha online, tapi semenjak ada pandemi kan Berasa. mungkin dia buat ads itu kan bayar, buat bayar. Nah, kira-kira langkah yang pertama yang dia harus lakuin apa? Apakah dia fokus ke produknya dulu, bagusin produknya, biar market seneng, atau gimana? Apakah word of mouth dari teman-teman dulu? Nah, kira-kira gimana tuh? Kalau aku awal ini Lamria kita bangun dari 4P. Maksudnya pertama, pasti pada tahu ya, kayak price, promotion, terus product, and place gitu kan. Jadi kita tonton dulu, misalnya kalau emang kita yakin nih waktu itu kita build produk, kita yakin nih produk ini enak, apa yang bedain sama produk yang lain. Karena produk kita bukan produk kayak makanan risotto, banyak banget yang jual makanan risotto. Tiramisu juga banyak, dan banyak yang klaim ini asli Itali. Ya. Asli, pakai krim keju, ini asli pakai, dan lain-lain, semuanya bilangnya premium gitu. Nah tapi kita mesti buktiin gitu kan. Jadi pas orang bilang kita punya campaign sesuatu, orang tuh approve sama campaignnya kita. Misalnya produknya kita bilang premium, ketika orang makan rasanya premium, bukan yang murahan.
gitu. Yang kedua, ya itu yang tadi pertama produknya dulu. Yakinin dulu produk kita tuh benar-benar layak gitu kan. Tes market, tes banyak orang deh. Karena laundry juga gitu. Kita nggak langsung jual, nggak karena dia bilang enak, belum tentu enak di Juli gitu kan. Juli emang bilang kurang enak. Oke, thank you. Gitu. Pertama ke keluarga dulu kita dulu gitu. Terus ke teman-teman, kita kasih banyak tester. Ya nggak apa-apa gitu. Tapi kan at least ketika orang-orang terdekat kita udah suka, terus kita cobain ke lingkaran luar lagi, lingkaran luar yang lebih luar. Nah baru tuh kita yakin oke, produk kita memang approve, diterima di orang-orang pada suka. Yang kedua harga gitu. Kita mau main di mana? Kalau kita bilang mau main di, jangan bilang kita premium tapi harganya murah gitu. Kan nggak itu gitu. Terus nggak match gitu. Terus kita ngarepin orang-orang, misalnya kita bilang produknya premium, bagus, tapi barangnya ternyata misalnya jualannya bukan makanan ya, ternyata barangnya cepat rusak. Terus kalau misalnya harga, ya mesti karena kita bilang premium, harganya kita tentuin harga yang pas sama produknya kita. Jadi ada gengsinya gitu loh. Kita punya placement gitu kan, kayak Lamria kita placementnya adalah orang-orang middle up kan, middle ke atas. Jadi kita tahu ya? Ketika kita main strategi marketing, kita tahu tuh influencernya kayak gimana dan lain-lain. Orang-orang ini terima harga range-nya kira-kira semana sih? Kita lihat dong, ketika kan kita di Google udah banyak banget. Atau kita cari makanan yang kira-kira sejenis sama kayak kita, harganya kira-kira berapa sih? Kan kita sering ke mall, bisa beli tiramisu di mall. Kira-kira orang-orang di mall ini kelas yang kita pengen, beli harganya sekitar harganya kita. Oh berarti pas, kayak gitu. Terus placement tempatnya, gitu. Kita jual dari mana gitu. Kalau kayak kita kan Kuningan, sekarang Kuningan karena apa? Karena emang rata-rata customer kita di Kuningan, maksudnya selatan gitu. Jadi ya kita makanya putusin di tempat orang lebih dekat sama pasarnya kita, kayak gitu. Baru kita tentunya strategi promosinya, gitu deh. Maksudnya nggak jelas, jangan sampai nanti kita promosiin barang kita mahal banget, tapi kita produksinya ke market yang middle low, yang nggak ada yang nampung, gitu. Gimana? Oke, mungkin ada tanggapan atau ada insight juga gak? Gitu. Tapi selama PPKM kan Bang Edo kan nyewa tempat di Ambasador. Dari pihak manajemennya untuk biaya sewanya ada yang dikurangin apa emang tetap segitu? Nggak ada. Oh. Tapi yang terkait dengan pajak itu gimana? PPN? Untuk yang pajak. Itu owner yang punya kan, owner yang bayar pajak. Kita nggak tahu. Kita kan sewa dari owner. Nah kita bayar sewanya ke owner. Kalau owner yang nggak turunin ya resikonya kita. Gitu. Terus kalau masalah listrik, service charge, kita belum ada pengurangan sih ya. Gitu. Tapi ya puji Tuhan kita masih bisa tutup semua sih. Masih bisa nutup. Thank you Bang Edo, info-infonya thank you. Kita bisa belajar nih. Nah, kalau misalnya mau nyari order Lamria itu di mana sih Bang? Iya. Boleh cek IG kita @lamria_by_ina, Tokopedia, Shopee, GoFood, GrabFood, semuanya udah ada. Itu namanya Lamria by Ina. Oke. Jadi teman-teman bisa order dan bahkan ada menu barunya tuh. Yes, sea salt brownies. Enak, gue udah nyobain. Oh gitu. Cobain ya. Kalau nggak pernah nawarin kita sih Roy. Oke, kita jangan bahas di sini deh masalah itu. Nanti lo gue serang lagi lo ini lo. Terima kasih semuanya yang udah nonton Fortnite Club dari video awal sampai dengan akhir. Semoga kalian sehat-sehat. Terus dukung Fortnite Club dengan cara like, Komen, and subscribe. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat, bye-bye. Thank you Bang Edo waktunya. Thank you. Bye-bye. Sehat-sehat ya. Bye-bye.